what it means to reciprocate. And how much can I be expected to tolerate? So I started to think about the plans I made the day unpaid, and you just can't call a spade a spade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisar Walakram Eldanera dengan NIM 03021282126081. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengolahan air asam tambang dengan metode in situ. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama, air asam tambang. Salah satu dampak negatif dari proses penambangan itu sendiri adalah timbulnya air asam tambang. Timbulnya air asam tambang ini tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, karena dampaknya yang besar bagi kelestarian lingkungan serta bagi masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini merupakan tantangan besar bagi perusahaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Air asam tambang terbentuk dari proses tersingkapnya batuan sulfida yang kaya akan pirit dan mineral sulfida lainnya yang bereaksi dengan air dan udara. Air asam tambang dapat terbentuk secara alamiah dimanapun pada setiap kondisi yang cocok. Proses terbentuk dari air asam tambang itu sendiri, air asam tambang terbentuk melalui serangkaian reaksi kimia yang terjadi ketika mineral sulfida terpapar udara dan air selama aktivitas pertambangan. Proses ini juga melibatkan oksidasi mineral sulfida dan menghasilkan asam sulfat yang terlarut dalam air, dan terjadilah yang biasa kita sebut sebagai air asam tambang. Air asam tambang sendiri memiliki dampak negatif antara lain, yaitu yang pertama, air asam dan logam berat mengurangi keanekaragaman hayati di ekosistem air, yang menyebabkan kematian massal pada ikan dan organisme lain, serta mengganggu rantai makanan. Lalu selanjutnya, air asam tambang sendiri sangat asam dengan pH yang sangat rendah. Seringkali ditemukan bahwa air asam tambang itu memiliki pH di bawah 4. Air yang sangat asam ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di air tawar. Lalu air asam tambang juga dapat merembes ke dalam tanah, yang menyebabkan penurunan pH tanah dan peningkatan konsentrasi logam berat. Tanah yang terkontaminasi pun menjadi kurang subur dan tidak mendukung pertumbuhan vegetasi, sehingga akan merugikan masyarakat-masyarakat yang bergantung pada aliran sungai yang berada di sekitar masyarakat. Lalu selanjutnya, kerusakan ekosistem air dan tanah berdampak negatif pada sektor perikanan dan pertanian, mengurangi produksi dan menyebabkan kerugian ekonomi, karena pertanian sendiri membutuhkan kualitas air yang bagus. Jika kualitas air itu sendiri terkontaminasi oleh air asam tambang, maka otomatis sektor pertanian pun akan mengalami kerugian. Lalu selanjutnya, logam berat dari air asam tambang dapat mencemari sumber air minum. Konsumsi air yang terkontaminasi pun dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, termasuk keracunan logam berat, kerusakan organ, dan penyakit kronis. Salah satu pengolahan air asam tambang yaitu dengan metode in situ. Metode in situ sendiri adalah teknik pengolahan langsung di lokasi sumber pencemaran tanpa perlu memindahkan air atau tanah yang terkontaminasi.
Metode ini bertujuan untuk mengurangi biaya dan gangguan lingkungan yang lebih besar dibandingkan metode ex situ. Teknik-teknik dari metode in situ sendiri terdapat 4 teknik. Yang pertama yaitu penambahan kapur, yang kedua yaitu penggunaan alkalin anoxic limestone drain, yang ketiga itu penggunaan reaktif barrier, yang keempat itu bioreaktor sulfat reduksi. Yang pertama, penambahan kapur. Teknik ini dilakukan dengan cara menambahkan kapur dengan rumus CaO atau kapur tohor dengan rumus CaOH2 langsung ke dalam kolam tambang untuk menaikkan pH air. Cara singkatnya, penambahan kapur ini langsung menambahkan kapur dan kapur tohor ke dalam kolam tambang untuk menaikkan pH air. Keuntungan dari teknik ini sendiri yaitu efektif dalam menetralisasi asam dan pengendapan logam berat. Dan kekurangan dari teknik ini membutuhkan dosis yang tepat dan pengawasan terus-menerus. Lalu yang selanjutnya penggunaan alkalin anoxic limestone drain. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara sistem drainase yang mengalirkan air asam melalui lapisan batu kapur di lingkungan anoksik atau tanpa oksigen untuk menaikkan pH dan pengendapan logam berat. Keuntungan dari teknik ini sendiri yaitu sistem pasif yang membutuhkan perawatan minimal setelah pemasangan. Lalu yang kekurangannya tidak efektif untuk air asam dengan kadar sulfat yang tinggi. Lalu selanjutnya ada bioreaktor sulfat reduksi dengan cara memanfaatkan mikroorganisme pereduksi sulfat yang mengubah sulfat menjadi sulfida yang kemudian mengendapkan logam berat sebagai sulfida logam. Keuntungan dari teknik ini sendiri yaitu mengurangi konsentrasi sulfat dan logam berat secara simultan. Lalu kekurangan dari teknik ini sendiri yaitu membutuhkan kondisi lingkungan yang dikontrol dengan baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Lalu yang terakhir ada penggunaan reaktif barrier dengan cara pemasangan penghalang reaktif yang mengandung bahan alkalin atau agen pereduksi di aliran air asam untuk menetralkan dan mengendapkan logam saat air mengalir melewatinya. Keuntungan dari teknik ini sendiri yaitu efektif untuk aliran air bawah tanah yang terkontaminasi. Lalu kekurangan dari teknik ini sendiri yaitu perlu perawatan berkala dan penggantian bahan reaktif. Kesimpulan yang saya dapat dari materi yang saya bawakan, yang pertama itu pengolahan air asam tambang dengan metode in situ merupakan solusi efektif dan ekonomis untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Lalu yang kedua, pemilihan teknik yang tepat harus disesuaikan dengan karakteristik air asam dan kondisi lingkungan setempat. Jadi sebelum kita memilih teknik, maka kita harus tahu dulu karakteristik air asamnya dan kondisi lingkungan tersebut. Apakah teknik yang akan kita gunakan itu cocok atau tidak. Sebab jika kita menggunakan teknik yang salah, maka hasilnya pun akan tidak maksimal. Lalu yang ketiga, penerapan teknik yang tepat dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi sumber daya air dari degradasi kualitas. Lalu yang keempat, pengolahan air asam tambang sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan, terutama pada kualitas air tanah dan permukaan. Salah satu faktor mengapa pengolahan air asam tambang itu sangat penting karena seperti yang kita tahu, air sangat
sangat-sangat dibutuhkan bagi manusia, entah itu untuk diminum atau untuk digunakan untuk kepentingan lain seperti bertani ataupun dan lain-lainnya. Dan air juga menjadi salah satu habitat bagi ikan-ikan yang hidup di sekitar area penambangan. Maka pengolahan air asam tambang itu sendiri menjadi sangat penting karena banyak korelasinya air dengan kehidupan manusia sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Apabila saya ada salah kata, maka maafkanlah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I started to think